Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Badriah, guru Bahasa Indonesia di SMP Hasan Munadi Beci, Pasuruan. Pada kali ini, Senin 4 Maret 2024, akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG 2023 dengan materi teks berita di kelas 7 di SMP Hasan Munadi Beci, Pasuruan. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semua. Sudah siap pembelajaran anak-anak? Ya. Oke, silakan dikeluarkan buku dan yang lain. Baik anak-anak, hari ini kita belajar lagi, masih di materi yang sama. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita kerjakan hari ini berjalan lancar dan membawa barokah serta manfaat. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Baik anak-anak, ibu akan ngecek kehadiran kalian hari ini. Siapa yang tidak masuk nak? Rafa. Ada keterangannya kah? Kenapa? Oh sakit Rafa. Oke, ada yang lain lagi? Oh Rama. Ya, kenapa Rama? Sakit juga. Oke, sudah ada lagi? Oke, sudah ya. Rama dan Rafa. Mari kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke. Siap belajar semua? Silakan bukunya, perlengkapannya dikeluarkan dulu. Oke, sudah siap berarti. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks berita, unsur-unsur penting di dalamnya. Ada unsur-unsur, ada struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Masih ingat unsur-unsurnya ada berapa? Ada 6. 1. Apa? Ya. Siapa? 3. Mengapa? Kapan? Bagaimana? Di mana? Pas ge? Atau biasa disebut dengan adik Simba. Kalau di bahasa Inggris biasanya apa? 5W 1H. What? Who? When? Where? Why? How? Itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia ada adik Simba tadi. Oke, strukturnya masih ingat Mbak Jeng? Strukturnya apa yang pertama? Strukturnya judul. Terus yang kedua, teras atau kepala berita. 2, badan atau tubuh berita atau biasanya disebut dengan isi. Kemudian ekor atau kaki berita. Dari unsur-unsur itu ketika kita menuliskan sebuah teks berita harus ada nggih. Kemudian yang terakhir, bagaimanakah kaidah kebahasaannya dalam setiap teks, tidak terkecuali teks berita. Ini ada bahasa-bahasa yang ada aturannya. Biasanya di dalam teks berita itu ada apa saja? Kalimat majemuk,
ada konjungsi. Apa konjungsi itu, masih ingat? Penghubung, kata hubung. Terus ada lagi? Kalimat langsung. Biasanya kan kita wawancara ya. Jadi kalau ada wawancaranya, biasanya sampean di sana menuliskan ada tanda kutip, itu menunjukkan bahwa itu merupakan kalimat langsung dari orang yang kita wawancarai. Ada lagi yang masih ingat? Pronomina. Apa itu? Apa itu, Nak? Kata ganti. Biasanya dalam sebuah teks berita kita, ketika kita menjelaskan peristiwa yang kemarin kita lihat ke teman, itu biasanya kan ada, kita menyebutkan mereka, nah, dia. Kalau kejadian itu di peristiwa itu ada melibatkan satu orang, berarti kita cukup menggunakan kata ganti dia atau beliau atau yang lain. Itu kata ganti, nggih? Oke. Berarti untuk unsur-unsur penting dalam teks berita sudah paham ya, Nak? Hari ini kita lanjutkan materi kita hari ini, menyusun teks berita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian akan dapat menyusun teks berita sederhana dengan baik melalui tayangan video. Jadi nanti Ibu akan menayangkan sebuah video, kita akan tanya jawab tentang itu ya. Ada yang biasa membaca berita di koran atau kita punya news sendiri ya di Hasan Munadi ya. Mungkin yang biasanya lihat-lihat di medsosnya Hasan Munadi itu akan tahu. Di sana akan dimunculkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Ada yang pernah baca, Nak? Ada. Waktu itu sama baca, milih yang tentang apa? Kegiatan apa? Ekstra komputer. Oke, ada yang pernah baca lagi yang lain? Di koran mungkin boleh. Ada? Ada? Biasanya yang dibaca itu apa sih? Yang menarik sampean untuk membaca itu biasanya berita tentang apa? Kecelakaan. Kenapa kok tertarik berita kecelakaan? Pengen tahu ya. Yang terakhir Ibu dengar kemarin ada kecelakaan di mana itu? Tuban ya? Gresik. Rombongan dari Pandaan itu ya, dengar ya? Dengar dan baca. Karena berita itu ada yang dimuat di media cetak. Kalau sama lihat koran-koran itu ya, di majalah juga. Kemudian ada yang elektronik. Berarti yang ditampilkan di YouTube, di online itu, medsos-medsos yang online itu berarti media atau berita bersifat media elektronik. Oke, anak-anak, ngantuk? Sebelum kita tanya jawab ke sini, kita segarkan badan dulu ya. Meskipun pagi, Ibu lihat ada yang tidak bersemangat. Boleh berdiri semua? Yang semangat ya. Mari kita lakukan ice breaking ini biar fokus kita kembali. SMP Hasan Munadi. Asik, 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 asmunlah, asmunlah. Oke, silakan duduk kembali. Sudah kembali semangatnya? Yang ngantuk sudah kembali melek? Oke. Kita ke tujuan tadi ya, menyusun. Berarti nanti setelah ini Ibu akan tayangkan video. Silahkan disimak baik-baik. Nanti kita akan tanya jawab. Kalau ada yang penting boleh dicatat ya. Terus sebanyak cara yang dilakukan berbagai masyarakat itu melihat penjaman dari 2008 di sejumlah daerah Indonesia. Kegiatan itu berlangsung dengan cara unik dan bermanfaat. Itu dari dalam rangka memperingati dan menyemarakan HUT RI ke-78, warga menggelar upacara peninggalan bendera merah putih di Desa Kemangkan hingga lanjut dari Gerakan Nasional Pemberian 10 juta bendera.
Acara unik dilakukan warga Boyolali Jawa Tengah dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Sesuai dengan HUT kemerdekaan RI tahun ini, yaitu ke-78 tahun, sebanyak 78 warga Boyolali Jawa Tengah mencuci 78 bendera bersama-sama di jalan utama desa mereka. Meski di bawah terik sinar matahari, warga nampak antusias mengikuti acara tersebut dari lansia, remaja, dan juga anak-anak. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Euforia untuk menyemarakan HUT RI 78 juga diperlihatkan personel Polres Karimun bersama anggota TNI AL. Mereka menaiki bukit berbatu di Pulau dua negara, yaitu Malaysia dan Singapura, untuk menyebarkan bendera ini. Sebanyak 79 narkotik berhasil terlibat dengan gagahnya. Di atas perairan Selat Malaka, setinggi 200 meter di atas permukaan laut Pulau Terluar, Pemukil, Kabupaten Kari. Tim Dewan Pengarah. Kita lanjut ke tayangan video tadi. Di tayangan video tadi itu adalah sebuah contoh berita yang diambil ibu dari beberapa waktu yang lalu. Ada yang bisa menjelaskan ke ibu kira-kira unsur-unsur yang ada dalam berita tersebut? Biar nanti tidak sahur manuk, boleh angkat tangan ya. Unsur yang pertama apa? Peristiwa dalam berita tersebut itu tentang apa? Oke, silakan. Perayaan HUT RI ke-78. Betul ya? Oke, unsur yang berikutnya siapa? Siapa yang ada dalam peristiwa tersebut? Siapa yang mau? Masyarakat Indonesia. Masyarakat seluruh Indonesia ya. Tadi disimak tidak kira-kira masyarakat di mana saja gitu? Iya, di mana saja? Di daerah mana saja? Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo, Boyolali, terus Karimun Riau. Tadi yang itu ya, mengibarkan itu ya. Terus mana lagi? Ada lagi tadi? Penanggungan. Ada beberapa daerah tadi nggih. Ini sudah menjawab unsur yang ketiga. Di mana? Kapan peristiwa itu terjadi atau dilakukan? Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu, karena sekarang sudah 2024, itu adalah peristiwa yang terjadi di Agustus tahun 2023. Mengapa peristiwa ini terjadi? Peringatan itu sampai dilakukan mengapa? Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, rasa kecintaan kita terhadap tanah air. Sama bisa membayangkan ketika kita cinta pada diri kita, sama pasti ingat terus tanggal lahir. Ketika tidak ada yang minimal membacakan doa, itu biasanya di sini ada rasa yang hilang gitu. Itu karena rasa cinta kita. Biasanya orang yang selalu ingat itu adalah orang yang sayang dengan kita. Iya enggak? Sama dengan tanah air. Ketika kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita pada tanah air, kepingin ditingkatkan terus rasa cinta. Karena rasa cinta itu bisa menurun, bisa naik lagi, bisa menurun gitu ya. Salah satu cara untuk menumbuhkannya, untuk terus meningkatkan, itu dengan kita memperingati. Jadi setiap bulan Agustus itu ayo kita semua memperingati. Yang terakhir unsur dalam berita, bagaimana sih peringatan itu dilakukan? Mencuci bendera di
Ada yang warganya mencuci bendera di mana? Di pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan, ya. Sejumlah berapa tadi? 78. 78 warga berjejer di pinggir jalan mencuci bersama-sama. Satu. Tadi ada beberapa ya. Ada yang bisa menyebutkan lagi bagaimana peringatan itu dilaksanakan? Mengibarkan berapa? 1.300 bendera. Ada lagi? Masih ada tidak? Tadi bagaimana? Masih ada? Tadi ada yang naik itu ya? Iya. Iya, mengibarkan bendera di bukit. Jadi ada beberapa tadi ya. Ada yang mencuci di pinggir jalan, ada yang mengibarkan 1.300 bendera di kanan kiri jalan, masing-masing tepinya. Dan ada yang naik ke puncaknya tadi. Oke, itu adalah unsur-unsur yang ada dalam berita yang Ibu tayangkan tadi. Strukturnya kira-kira judulnya apa tadi, Nak? Merayakan HUT RI ke-78. Itu adalah struktur yang pertama. Kemudian yang kedua, kepala atau teras. Kira-kira kalau kita tidak melihat tulisannya, kita memang harus belajar mendengarkan dan melihat berita juga, tidak hanya yang berupa tulisan ya. Kalau dilihat tadi, kalau kalian nyimak tadi, kepala beritanya bagiannya yang mana? Yang disampaikan oleh pembawa berita tadi loh, presenternya, yang bagian mana? Di awal tadi ya? Di awal itu yang disebutkan. Apa tadi yang disampaikan oleh presenter? Masih ingat kira-kira? Mita? Ingat di kepala berita itu di dalamnya masuk beberapa unsur berita. Minimal paling sedikit 3 unsur. Jadi presenter setiap kali membacakan sebuah berita pasti unsur-unsurnya dibacakan di awal. Masih ingat tadi apa yang disampaikan oleh presenter di awal tadi? Peringatan HUT RI, gitu kan ya? Mulai dari apanya, kemudian tadi siapa itu, masa wes lupa ini? Tadi apa saja tadi? Mulai dari peringatan HUT RI 78 Di desa Pemanggungan. Oh, di desa hubungan sampai hafal. Oke, sip. Terus, berarti di mananya sudah masuk? Itu bagian kepala berita. Terus? Mulai kelas SD sampai SMP. Dilaksanakan mulai kelas SD sampai SMP. Itu sudah masuk di unsur. Ada 3 unsur tadi. Kemudian tubuh. Di tubuh berita itu di dalamnya itu adalah bagian penting juga yang mendukung unsur yang disampaikan di kepala berita. Tadi mulai disampaikan beberapa wilayah nyuci tadi ya, nyuci bendera, kemudian mengibarkan bendera di puncak dan di kanan kiri jalan, itu adalah tubuh berita. Terakhir bagian apa strukturnya? Ekor atau kaki berita. Ini bagian penutup. Bisa di penutup itu sesuatu yang hanya sekedar basa-basi untuk menutup redaksi berita. Intinya tidak begitu penting. Kecuali media cetak. Biasanya kalau media cetak, di berita media cetak itu ada bagian penutup di bawah. Itu biasanya kalau misalnya kita membuat berita sederhana tentang sekolah, misalnya di sekolahan kita, kegiatan sholat duha yang dilakukan rutin dan istiqomah dilakukan di sekolah kami. Berharap agar barokah dan manfaatnya untuk sekolah. Itu merupakan penutup. Tak penting kan ya? Tapi itu untuk menutup biar redaksi itu menjadi indah ketika dibaca. Oke, masih tetap semangat? Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Smile dong, pembelajaran cek gak cemberut aja. Oke anak-anak, karena sudah paham bagaimana cara menulis surat, menyusun surat teks berita. Sekarang silakan berkumpul di kelompok masing-masing seperti yang kemarin.
Dalam waktu 3 menit sudah harus siap di kelompoknya masing-masing. Oke anak-anak, Ibu akan bagikan LKPD kita. Di situ ada beberapa gambar kegiatan di sekolah kita. Silahkan dilihat masing-masing, dibagi satu-satu lembarannya karena kegiatan kelompok ini, LKPD ini memang berkelompok, hanya saja untuk pengerjaannya itu masing-masing siswa mengerjakan satu. Jadi masing-masing menyusun sebuah teks berita dengan memilih salah satu gambar peristiwa yang ada di LKPD. Oke. Jadi ada beberapa gambar yang Ibu bagi di masing-masing kelompok tadi. Silakan dipilih. Ini adalah beberapa contoh peristiwa atau kegiatan yang ada di sekolah kita. Silakan dipilih. Kemudian setelah memilih dan menentukan gambar mana, peristiwa mana yang kalian ingin tulis beritanya, itu dicari unsur-unsurnya. Unsurnya apa saja dari peristiwa yang ada di gambar itu. Kalau sudah ketemu unsur-unsurnya, baru kalian susun menjadi kerangka. Mulai dari struktur paling atas, judul, teras, tubuh, ekor. Setelah sudah jadi, nanti kita presentasi. Ingat, karena kita berkelompok dan penilaian Ibu, salah satu asesmen Ibu adalah presentasi. Kegiatan ketika berkelompok akan Ibu nilai masing-masing secara individu, secara sikap. Nanti untuk presentasinya, ini berkelompok, Ibu akan melihat mulai dari ketegasan kalian, suara kalian, dan benar tidaknya penyusunan teks berita tersebut. Dipahami nak? Ada yang masih bingung? Kalau tidak ada, silahkan mulai dikerjakan. Waktu kita mengerjakan 20 menit dari sekarang. Silahkan. Kalau ada kesulitan, boleh langsung tanya ke Ibu. Ingat, Ibu ada asesmen untuk kegiatan kita. Jadi silahkan sikapnya dijaga. Tetaplah bekerja sama dengan baik. Oke, kelompok 1, Nanda. Ada yang tanya kan nak? Ada yang masih belum paham? Oh ini ya, kenapa? Mulai sama niku kegiatan bersama niku teras kepala gimana? Teras atau kepala berita itu kan setelah judul ya. Di teras atau kepala berita itu berisi unsur-unsur. Silahkan setelah kalian mencari unsur-unsurnya itu dari peristiwa ini apa saja, mulai dari unsur apa, siapa, sampai selesai. Ketika sudah ketemu masing-masing unsurnya, itu sampai susun. Di paling atas itu teras berita, itu berisi unsur-unsur itu. Boleh sama tuliskan misalnya paling sedikit 3 unsur. Sampai masukkan di bagian paragraf pertama itu di teras berita. Oke sudah? Oke, lanjut ya. Yang lain sudah paham nak? Bekerja sama ya. Kalau ada kesulitan boleh saling memberitahu. Oke ya. Kenapa kelompok 4? Ya usah. Ada yang belum dimengerti? Ya. Teras atau kepala berita. Kenapa? Oh masih bingung. Oke, sampean pilih gambar yang mana? Peristiwa apa? Sholat duha. Oh sholat duha. Oke, sholat duha. Sholat duha ini kalau sudah milih atau menentukan satu peristiwa ini, silahkan dicari unsur-unsurnya dulu. Unsur mulai dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, itu kalian tuliskan dulu. Setelah ketemu unsur-unsurnya, masukkan dalam paragraf, ceritakan. Seperti kalian membayangkan kalian akan melaporkan ke ibu tentang kegiatan sholat duha ini. Nah, paragraf paling atas itu minimal berisi 3 unsur, minimal. Itu adalah kepala berita, bagian terpenting dari teks. Dipahami? Oke lanjut. Yang lain paham? Oke lanjut. Kalau ada kesulitan boleh saling memberikan informasi tadi ya. Yuk lanjut. Oke anak-anak, waktu mengerjakan sudah habis.
saatnya kita menampilkan hasil pekerjaan kalian. Silahkan di masing-masing kelompok mana tugas yang akan dipresentasikan nanti, satu saja. Selain itu semuanya ditempel, ya. Tidak usah berebut. Ayo cepetan. Ditempel di depan semua. Kanan kirinya Mas Cahyo. Atas. Oh, ayo tempel. Ayo yang lain, ayo mulai berdiri. Tempel Dewi. Oke anak-anak, semua hasil pekerjaan sudah tertempel ya, kecuali tadi yang diminta Ibu untuk mempresentasikan sebagai wakil dari kelompok. Silahkan kita mulai presentasi ya. Satu kelompok maju, kemudian yang lain silahkan menyimak dan setelah itu memberikan tanggapan. Oke silahkan. Kelompok mana dulu? Oke kelompok 4 silahkan. Baik anak-anak, silakan semua perhatikan kelompok 4 mau mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pelaksanaan sholat duha setiap Jumat pagi. Sholat duha dilaksanakan di SMP Hasan Munadi setiap hari Jumat pagi pukul 6.45 sampai pukul 7.30 yang diikuti seluruh siswa dan siswi SMP Hasan Munadi. Sholat duha dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melatih kedisiplinan siswa-siswi SMP Hasan Munadi. Sholat sunnah duha dilakukan 4 rakaat 2 salam yang dipimpin oleh Bapak Dewan Guru SMP Hasan Munadi. Seluruh siswa wajib mengikuti pelaksanaan sholat duha karena sholat duha termasuk kebiasaan yang dilakukan oleh siswa-siswi serta Dewan Guru di SMP Hasan Munadi. Seluruh warga sekolah antusias mengikuti kegiatan sholat duha karena sholat duha bisa melatih kedisiplinan dan mendekatkan diri kepada Allah. Sudah? Oke, sebelum diakhiri, mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi, mau bertanya atau menanggapi apa yang saya sampaikan. Tadi tentang apa yang disampaikan? Sholat duha. Ini salah satu kegiatan yang dilakukan di sekolah kita ya. Mungkin setiap hari Jumat sama-sama. Sudah tidak ditanya kelompok 1 sudah tidak. Unsur-unsurnya tadi ada semua tidak? Ada ya. Oke, berarti sebelum mereka mengakhiri itu juga ingin melihat penilaian yang diberikan oleh kelompok lain untuk kelompok yang presentasi kali ini. Siap ya? Silakan berikan penilaian secara objektif berdasarkan apa yang kalian simak tadi. Apakah suaranya sudah cukup lantang? Apakah mereka membacakannya sudah cukup serius? Kalau berita itu kan harus membacakannya benar-benar itu ya, masih ngambil pengengesan gitu ya. Kemudian apakah unsur-unsur dan strukturnya sudah tersampaikan dengan lengkap semuanya? Paham ya? Objektif jangan lupa. Oke, hitungan ketiga silakan semuanya memberikan penilaian yang nantinya akan direkam sama ibu ditulis di sini. 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 sudah semua, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Oke, terima kasih yang sudah diberikan. Kelompok 4 silakan diakhiri. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri, ini Ibu punya satu lagi asesmen. Ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari. Ada beberapa soal, silakan dikerjakan. Waktunya hanya 10 menit. Silakan dibaca. Baik anak-anak, sudah selesai soalnya? Oke, silakan
Masing-masing kelompok ketuanya ngambil punya temannya, dikumpulkan di depan. Oke anak-anak, waktu belajar kita sudah mendekati habis waktunya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu kepingin kita refleksi dulu. Apakah pembelajaran yang kita lakukan hari ini sudah menyenangkan atau belum? Apakah kalian sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini atau belum? Ibu ingin ada yang mewakili ya. Jadi Ibu anggap dari yang mewakili itu nanti sudah cukup mewakili teman-temannya yang dirasakan teman-teman. Silakan, siapa yang menyampaikan? Oke. Silahkan Mbak Yauser disampaikan. Sangat menyenangkan, saya juga dapat memahami pembelajaran kali ini. Sudah paham materinya nak ya? Oke. Setuju? Oke, berarti Ibu anggap sudah. Ada lagi? Satu lagi? Oke, Mbak Salsa. Apa yang sama rasakan dalam pembelajaran kali ini? Saya bisa memahami pelajaran hari ini dan saya juga sangat senang dengan pelajaran hari ini. Sangat senang. Setuju Hilda dengan yang disampaikan? Sama juga merasa senang? Apakah semuanya juga merasa senang pembelajaran kali ini? Paham semuanya nak tentang materi kita? Oke. Alhamdulillah. Setelah Ibu menyimak presentasi tadi juga apa yang kalian tulis dalam LKPD tersebut, teks beritanya itu sudah memenuhi unsur-unsur dan struktur dari teks berita. Terakhir, sebelum kita selesai, untuk menguatkan kalau memang kalian paham banget dengan materi kita kali ini, terakhir di struktur berita itu ada apa saja? Judul, teras berita, tubuh berita, ekor berita. Oke, bagian terpenting dari sebuah teks berita itu ada di teras berita. Oke sip. Semoga pembelajaran kita kali ini membawa barokah manfaat. Jangan lupa di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang buku fiksi dan non fiksi. Tetap belajar, tetap semangat, jalani hari dengan senyum, dengan penuh bahagia. Pulang ke rumah nanti hati-hati di jalan. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.